Hai, kebahagiaan di tahun ini adalah bahwa anggota keluarga kami akan bertambah. Ya, semenjak Skinny Jeans menghilang dari setiap video kebone Pak Cili, disitulah sebenarnya aku telah berbadan dua. Kelak, dia akan menjadi anak kami yang keempat. Tidak seperti kehamilan-kehamilan sebelumnya. Kehamilan kali ini tidak membuatku meninggalkan aktivitas berkebun. Justru, berkebun merupakan aktivitas pendorong semangat agar proses kehamilan ini berjalan dengan menarik dan memberi efek positif dan bahagia. Namun, tentu saja aktivitas ini berjalan dengan batasan. Ada banyak aktivitas yang aku tinggalkan sehingga harus digantikan. Ada pula yang masih aku kerjakan seperti biasanya. Toh, tidak dipungkiri bahwa benar berkebun memberi efek yang positif terhadapku, baik jiwa, raga, dan pikir. Kalau kembali aku menoleh ke belakang tentang apa yang terjadi di kebun Pak Cili, rasanya hampir tidak mungkin hal-hal itu bisa terjadi. Ingat bagaimana kami membentuk bedengan satu persatu, menyemai tanaman, proses pindah tanam, membuat tali rambat, membongkar bedengan, kembali membentuknya, mengolah media tanam, serangan hama, dan usaha menanggulanginya. Jika mengingat semua itu, rasanya tidak mungkin dan terasa sayang untuk meninggalkannya. Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari proses yang terjadi di kebun Pak Cili. Kurang lebihnya 3 tahun sudah kebun Pak Cili ini ada, dan tidak sedikit pun aku ingin meninggalkannya. Lagi pula, kehamilanku kali ini tidak membawaku pada proses hamil yang kelenger, tepar, mabok, keliengan, morning sickness, atau apapun itu disebutnya. Entahlah, mungkin tubuh dan pikiranku telah terbiasa, sebab ini adalah kehamilan keempat. Aku bukan bermaksud sombong, tapi aku perlu untuk mensyukuri semua ini. Menjalani kehamilan dengan banyak dukungan itu luar biasa, terutama suami dan keluarga. Meskipun kehamilan ini di luar perkiraan kami semua, tapi kami semua menyambutnya dengan senang dan gembira. Dukungan tak hanya datang dari suami, anak-anak, dan keluarga saja, tetapi juga dari pemangku kebijakan di desa kami. Bersyukur kami hidup di desa dengan banyak perhatian seperti ini. Salah satunya adalah diadakannya ruang temu yang dikhususkan untuk para ibu hamil. Aku telah mengikuti pertemuan pertama di balai desa. Enggak silau. Saya ketutupan pohon. Ya, gandeng ibu. Dan ini adalah pertemuan kedua dari 3 pertemuan yang direncanakan. Semoga masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti kelas ibu hamil yang ketiga.
Aku turut membawa anakku serta yang paling kecil. Sesuai dugaan, dia akan mengalami kejenuhan. Dan lihat saja nanti bagaimana dia menghalau kejenuhannya. Iya, kita udah mau hampir sampai ini. Tempat lucu-lucu itu. Iya, udah buka pintunya. Ya naik. Enggak. Naik di sana. Katanya dia sudah bosan. Baru juga datang, belum yang lain datang. Sudah bosan. Apa loh? Aku dengerin sambil berjemur ini, cari vitamin biar sehat. Mungkin masih siap-siap. Silakan WA dan di 0857 Tapi ini untuk pertemuan yang kelas kedua dalam keadaan sehat selamat tanpa ganggu apapun gitu. Nanti disampaikan oleh Mbak Sakti ini tugas dari tujuannya diadakan kelas ibu hamil ini untuk mempersiapkan ibu dan keluarga dengan persalinan yang normal, aman dan selamat semua. Apakah ketubannya masih utuh atau tidak? Adakah komplikasi yang lain, misalnya tensinya ibu normal apa tidak, pembesaran TFU-nya normal apa tidak. Tapi kalau sudah dinyatakan lengkap pembukaannya setelah dilakukan pemeriksaan, itu maksimal hanya 2 jam. Dukungan keluarga itu sangat penting sekali. Karena apa? Oleh keluarga itu nanti bisa tambah memberikan kekuatan pada si ibu. Nah, tanda-tanda persalinan di sini, ini kepala nanti kalau sudah turun, sudah pembukaan lengkap, itu tinggal ngedene jenengan saja. Tinggal ngedene jenengan karena apa? Bayi itu nanti tetap akan keluar secara alamiah sendiri. Tapi jenengan harus dibantu dari tenaga jenengan biar balisanya segera keluar. Karena kalau dia sudah pembukaan sudah lengkap, otomatis apa Bu? Asupan oksigen, asupan nutrisi dari untuk si bayi itu dia sudah beda. Jangan terlalu kenceng ya Bu ya. Jadi diusap dari atas diperes ke bawah. Kemudian bengkak pada kaki, tangan dan wajah. Ini biasanya ibu hamil yang disertai dengan hipertensi. Tensinya dhuwur. Tensinya dhuwur niki ibu dewe orang gagal sampai mau pulang-pulang, ngerti-ngerti sudah 2 hari 3 hari dan anak itu sudah janin itu sudah nopo niku aliran jenengan harusnya kan letaknya di samping atau di atas. Jadi kalau diletaknya rendah tidak menutupi kepala itu biasanya nggak apa-apa, dia bisa layan normal. Tapi kalau menutupi penuh, jadi niki si lain niki plasentannya alirannya dan sorenya kan itu nggak bisa. Biasanya penjenengan baru hamil 8 bulan itu sudah terjadi flek-flek. Ada perdarahan surur seperti itu. Karena apa? Karena ini ditekan terus, ditekan USG. Kalau di puskesmas itu jadwalnya setiap apa? Setiap minggu. Itu hanya untuk kemarin aja itu ada yang 14 hari seperti itu lain-lain. Nek wong desa, nek mbah-mbah ngarani nek semakin lama semakin apik jarine nggih, tapi itu kan hanya mitos. Tidak boleh dikasih buku apa-apa loh ya di tali pusat itu. Perawatannya cukup dibersihkan aja. Kalau mandi sudah dibersihkan dibersihkan, sabun nggak apa-apa, setelah itu dikeringkan. Ini kan semangat kita
Gimana? Pulang? Ngapain? Ya mungkin. Ini kalau kita dapat harta karun. Dapat harta karun. Di mana harta karun? Baiklah, setelah sebentar saja kita menengok dunia luar yang juga penting, aku akan kembali pada habitat kami untuk berkebun sebagai habit. Di luar kehamilan, pada prosesnya kami sampai pada sebuah titik bahwa memberi nutrisi tubuh, jiwa, dan pikiran untuk anak-anak itu benar-benar mesti diusahakan. Bagaimana aku menjelaskan ini agak terlampau sulit, dan aku yakin mereka harus mendapatkan kebaikan sedini mungkin di awal kehidupan mereka. Di manakah awal kehidupan itu? Iya, betul. Sejak ada di dalam kandungan. Bagaimana habitku sebagai pekebun adalah proses yang tidak terelakkan. Kalau aku harus pergi meninggalkan aktivitas ini, bukankah itu sama saja aku menjauhkan si jabang bayi ini dari apa yang selama ini dilakoni oleh orang tuanya? Mengenalkannya sejak dini bagaimana tanaman bertumbuh, berubah, bergerak, dan terbentuk adalah hal yang kusesali kenapa kebaikan tersebut tidak kulakukan sejak tahun-tahun sebelumnya yang telah berlalu. Pun tidak aku sadari di masa muda dulu. Tak kurang-kurang rasa syukurku bahwa kehamilanku kali ini masih bisa melakukan aktivitas berkebun meskipun dalam bentuk ringan saja. Aku senang, aku prima, aku kuat, dan sebagainya. Memang, aku sudah tidak menggali tanah untuk mencampur media tanam. Tidak juga mengangkat media tanam. Hal yang sudah sangat jelas aku tinggalkan dalam aktivitas berkebun adalah mengangkat beban berat. Aku masih bisa mengangkat 2 alat penyiram tanaman, sehingga aku masih bisa menyiram tanaman setiap hari. Aku masih bisa menanam dengan membawa kursi kecil kemana-mana. Aku masih bisa membuat tali rambat, membungkus buah untuk menghindarkannya dari lalat buah, membersihkan kebun, dan lain-lain.
Lagi pula, semua aktivitas ini aku lakukan justru karena kehamilan ini. Itu jauh lebih baik daripada sekedar berdiam diri. Semua itu aku lakukan untuk mengolah diri agar tidak melulu diam. Maksudku, semua pergerakan ini jauh lebih baik daripada aktivitas kehamilan menurut paradigma umum. Bukan berarti aku meremehkan paradigma umum tersebut, tapi aku menemukan ini dan aku sangat menikmatinya. Jadi, buat siapa saja di sana yang ingin berkebun selama hamil, aku ingin berbagi hal-hal kecil ini. Yang pertama, bahwa kehamilan setiap perempuan itu berbeda. Kenali tubuhmu dan bagaimana prosesnya akan berjalan. Apa sih yang sebenarnya kamu mau? Yang kedua, di awal kehamilan, tubuh seperti direkonstruksi demi mempersiapkan kehadiran manusia lain di dalam tubuh. Dan itu rasanya tidak enak sekali. Tapi di hari-hari selanjutnya, kamu akan terbiasa. Yang ketiga, biasakan bergerak, seperti menyiram tanaman atau sekedar mencabut rumput atau gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Tubuh akan memberi efek ketika kita berdiam atau bergerak. Tapi buat kamu yang hamil, bergerak itu jauh lebih baik daripada berdiam diri. Banyak ibu hamil dituntut untuk bisa jalan-jalan di pagi hari usai subuh, sementara dia punya tuntutan lain seperti mempersiapkan makan pagi untuk keluarga di jam yang sama. Aku bilang, lakukan jalan-jalan pagi itu di jam lain. Itu sebabnya aku berkebun. Yang keempat, kondisi perut yang membesar memang menghalangi pergerakan. Tapi jangan menyerah. Lakukan saja meskipun hanya sedikit-sedikit dan sebentar-sebentar. Ingat, kenali tubuhmu. Yang kelima, jangan lupa bahagia. Kalau kamu berkebun, paten kamu akan bahagia. Bagaimana aku menjelaskannya ya? Tidak, kamu hanya perlu melakukannya. Selanjutnya adalah jangan lupa istirahat. Kalau capek, istirahat. Itu privilege-nya orang hamil. Jadi nggak boleh capek dan harus banyak istirahat. Demikian teman-teman, bagaimana berkebun selama hamil. Berkebun sebagai usaha penyediaan pangan secara mandiri itu baik teman-teman. Adalah hal-hal yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Ingat, pemenuhan pangan adalah hierarki pertama manusia hidup di dunia. Sampai jumpa.
sore ini. Dia nggak mau makan tengah, soalnya goyangan tak ya. Ini berapa? Dua. Gelasnya mana? Gelas itu baru empat. Randu, makanan buat Randu sudah jadi. Sekar. Ini tasnya nih. Mana nasi gorengnya tuh? Ini Jalu. Enak. Enak nggak, Du? Enak. Enak nggak saya? Seladanya dimakan nggak? Wah, mantep ya.